Penuntun Saat Teduh Gereja Kristen Jakarta, Kamis 4 Agustus 2022 dengan tema Disertai Depan Maut. Firman Tuhan terambil dari Kisah Para Rasul 7 ayat 55-60 berkata demikian. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, "Sungguh, aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga, serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa. Katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu, meninggallah ia. Pengakuan iman rasuli adalah pengakuan iman sepanjang masa. Pengakuan iman ini dilakukan dalam 3 kondisi. Pertama, ketika memutuskan diri untuk dibaptis dan masuk tubuh Kristus. Kedua, dalam ibadah orang percaya. Tetapi yang ketiga yang mungkin jarang diketahui, bahwa sejak abad-abad awal gereja, ketika orang Kristen menghadapi penganiayaan dan berhadapan dengan kematian di depannya, maka orang percaya akan berdiri dan mengucapkan pengakuan iman ini di hadapan orang-orang yang menganiayanya dan hendak membunuhnya. Iman percaya ini dipegangnya sampai mati. Dalam nats yang kita renungkan hari ini, Stefanus sedang berhadapan dengan ancaman kematiannya. Dengan penuh keberanian, ia menyatakan keteguhan dan kekukuhan iman percayanya kepada Kristus yang ditolak oleh bangsa Israel. Hal ini sungguh membuat semua anggota mahkamah yang menolak Kristus tertusuk hatinya. Mereka penuh kegeraman hingga tertulis mereka gertak gigi, sebuah ekspresi penuh amarah dan kebencian. Tetapi Stefanus tetap kokoh di tengah bahaya kematian yang tidak mungkin terelakkan itu. Dengan penuh Roh Kudus ia melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Sebuah kebanggaan dan kehormatan baginya untuk tetap teguh imannya di tengah bahaya yang mengancam. Kekuatan dari Allah Trinitas menguatkan dia menghadapi bahaya di depannya. Dia mengalami penyertaan Tuhan untuk tetap teguh imannya sampai menjumpai kematiannya sendiri. Dia menyerahkan nyawanya kepada Kristus dan mengampuni orang-orang yang menganiayanya seperti Kristus mengampuni orang yang menganiaya dirinya. Salah satu komplotan dalam penganiayaan yang diampuninya adalah Saulus atau Paulus. Dan Paulus di kemudian hari dipakai Allah untuk melanjutkan pemberitaan Injil yang luar biasa. Saudaraku, banyak orang percaya yang memahami penyertaan Tuhan hanya sampai sebatas kita dapat keluar masalah atau mampu menghadapi persoalan hidup. Penyertaan Tuhan lebih dari itu. Penyertaan Tuhan yang sejati adalah Dia menguatkan kita dalam menghadapi segala situasi termasuk ancaman kematian. Dia menguatkan kita untuk mampu berpegang teguh pada iman sampai akhir perjalanan hidup kita. Dan penyertaannya membawa kita bersukacita karena walaupun kita harus menghadapi penolakan dan kebencian bahkan kematian, kondisi sulit itu justru membuat karya Allah semakin berkembang dan bertumbuh luar biasa. Semua harga dibayar dalam menjadi murid Kristus itu sepadan dan tidak ternilai harganya. Karena itu, marilah terus berpegang pada iman kita dengan kekuatan penyertaannya sampai akhir hidup kita. Dapat teguh berpegang pada iman di depan bahaya maut. Itu adalah bukti dari penyertaan Tuhan.